yang di Selamat malam Mirsa, selamat bergabung di Dua Sisi malam hari ini. Mirsa, kalau kita berbicara mengenai isu kebangkitan PKI, ini selalu menjadi hal yang sangat sensitif bagi bangsa ini. Bahkan jika ada sebuah topik diskusi terkait dengan isu PKI, pasti selalu berujung dengan pro dan kontra, bahkan tidak sedikit juga berujung dengan perdebatan. Nah, baru-baru ini ada pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Andika yang menyebutkan mencabut kebijakan larangan keturunan PKI untuk mendaftar di TNI itu dicabut. Ini juga menjadi perhatian publik, bahkan juga menuai reaksi yang beragam. Ada yang mengkritik karena dinilai memaafkan kejahatan PKI, dan mungkin ada juga yang beranggapan bahwa ini merupakan angin segar untuk kembali tumbuhnya paham komunis di tanah air. Dan tidak sedikit juga yang mengapresiasi karena menghilangkan diskriminasi dan juga angin segar untuk rekonsiliasi nasional. Tapi yang tersisa sekarang di masyarakat adalah pertanyaan, ketika keturunan PKI boleh menjadi anggota TNI, setujukah? Ini akan kami diskusikan malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ini apa ini kok mendadak bicara soal anak PKI boleh ikut tes. Untuk waktu lama itu masyarakat sudah terbiasa dengan berselingkungan. Kok tiba-tiba sekarang ada perubahan? Sebagian besar masyarakat itu terkejut ketika ada pernyataan Panglima. Terkejut dan bertanya, ada apa ini? Ya, saya akan langsung memperkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya malam ini di studio. Dari ujung sebelah sana ada Prof. Suteki, Guru Besar Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Nanti boleh digunakan mic-nya ya, Prof ya. Selamat Kemudian malam. ada Bung Mardhani Alisera, politisi PKS. Selamat malam, Bung Mardhani. Malam, Manggi. Ya, dan di sebelah kiri saya ada Pak Ilham Aidit. Ini anak dari tokoh PKI DN Aidit. Selamat malam, Pak Ilham. Selamat malam, selamat malam. Di ujung sana ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto, mantan Kabais TNI. Selamat malam Pak Ponto. Selamat malam. Oke, baik, sebelum nanti kita tadi sudah menyaksikan ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tadi Prof. Salim Said juga bertanya, kenapa muncul sekarang, ada apa ini? Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin ke Pak Ilham terlebih dahulu. Pak Ilham, kita sejarah panjang memang ya, PKI dan sampai saat ini adalah rekonsiliasi nasional dan lain-lainnya. Boleh nggak sebelum kita diskusi menjawab pertanyaan tadi semua, Pak Ilham cerita sedikit sebagai anak dari pelaku dan juga tokoh Partai Komunis yang kemudian sudah jelas dilarang pahamnya untuk tumbuh di tanah air ini, Anda sempat juga nggak mengalami kesulitan mungkin untuk bisa diterima di lingkungan, di masyarakat, atau pekerjaan, ataupun keluarga-keluarga dan keturunan PKI lainnya, sepengetahuan Anda? Silakan digunakan. Boleh. Ya, terima kasih. Selamat malam buat kawan-kawan dari Pak Suteki, kemudian Pak Ali, Pak Ponto. Kalau ditanya itu saya sebetulnya udah sering banget ya. Jadi artinya puluhan tahun itu pasal diskriminatif pernah ada dan kami merasakannya. Saya sendiri begitu saya lulus, saya mencoba untuk menjadi pegawai negeri. Lalu saya mengisi apa adanya dalam form isian itu. Ya, tahap pertama lulus, tahap kedua lulus, tahap ketiga kemudian saya tahu bahwa ya saat itu saya pasti tidak bisa diterima. Dan emang dari ketika saya SMA pun, ketika saya mahasiswa, saya udah tahu PNS itu tidak akan menjadi jalan hidup saya. Ya. Dan cerita-cerita itu banyak sekali. Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81 itu diberlakukan sekian panjang, mungkin sekitar 17 tahun, baru tahun 98-99 aturan perundangan itu dicabut. Jadi sebetulnya kalau saat ini bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi aturan perundangan yang diskriminatif. Jadi secara de jure tidak ada aturan perundangan. Tidak ada yang diskriminatif ya. Ya, tetapi perlakuan tetap ada.
Perlakuan masih tetap Perlakuan ada, tetap walaupun ada. aturan hukumnya Aturan nggak perundangannya ada. tidak ada, tapi perlakuan diskriminatif atau sikap-sikap yang menekan, mengancam dan sebagainya kan tetap dialami oleh mereka-mereka yang dianggap berhaluan kiri atau anak-anak Keturunan dari ex-PKI, PKI. keturunan PKI, kira-kira Tapi kan begitu. yang berhaluan kirinya orang tuanya, anak-anaknya Anda Nah. sendiri termasuk? Ya makanya itulah yang aneh, bahwa saya rasa di dunia ini cuma ada satu negara yang kemudian memberlakukan diskriminasi kepada turunannya. Kalau misalnya katakan PKI dinyatakan bersalah ketika itu, maka mereka didiskriminasi, mereka dihukum, bahkan dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Lalu anak-anaknya, cucunya, itu ada peraturan perundangan yang menyebutkan bahwa terkait langsung maupun tidak langsung. Langsung dan tidak langsung itu pasal karet yang panjang bener. Anak saya nanti punya menantu, adik menantu dari anak saya bisa jadi kena, panjang sekali itu. Nah itu yang mungkin hanya terjadi di Indonesia dan menurut saya itu sangat tidak sehat gitu loh. Oke, sangat tidak sehat. Nah, bagaimana kemudian Anda menanggapi pernyataan dari Panglima TNI Andika bahwa cabut itu kebijakan larangan keturunan PKI, tidak boleh lagi tidak boleh mendaftar sebagai anggota TNI itu dicabut sekarang. Ya Tanggapan ada Anda dua gimana? hal ya, saya ingin mengkoreksi soal judul dari pencabutan larangan anak PKI untuk menjadi anggota TNI. Memang aturannya nggak ada, jadi bukan mencabut, cuman Jenderal Andika ini memberikan ketegasan bahwa di TAP MPRS 25 tahun 66 itu memang tidak menyebutkan hal itu. Di TAP MPRS 25 tahun 66 itu hanya menyebutkan tentang pembubaran partai dan pelarangan Paham komunis, ideologinya. Marxisme dan Leninisme. Ya. Nah, maksud saya itu yang sebutnya, maksud saya gini, hal baiknya adalah ketika semua orang akhirnya melek bahwa TAP MPRS 2566 itu nggak bicara banyak, bicara itu dua hal aja gitu loh. Selama ini orang pikir bahwa dia bisa melakukan persekusi, dia bisa melakukan tekanan luar biasa kepada mereka-mereka yang diindikasikan menyebarkan ajaran komunisme, dengan selalu mengatakan bahwa kan ada undang-undangnya TAP MPRS. Tapi kalau kita baca betul-betul TAP MPRS 2566 itu sebetulnya cuma dua hal itu, selebihnya tidak ada. Tapi peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81 betul menyebutkan bahwa mereka-mereka yang terkait langsung atau tidak langsung dalam peristiwa G30S. Dilarang, tidak bisa. Dilarang, ya? oke. Tapi Jadi kemudian dicabut. sekali lagi pertanyaan saya, respon Anda dengan pernyataan Pak Andika? Gini, saya dan beberapa kawan saya itu tidak euforia. Karena itu hal biasa banget. Oke. Bahwa memang tidak ada yang istimewa. Yang istimewa adalah Pak Andika ini sekali lagi menegaskan bahwa ingat ada aturan perundangan yang harus kita ikuti. Saya percaya sekali bahwa Pak Andika itu sama sekali bukan orang yang mendukung komunisme. Pasti dia tidak mendukung komunisme atau dia berpihak atau membela PKI. Pasti. Tapi dia cuma bilang bahwa saya adalah orang yang patuh terhadap aturan perundangan. Dan saya minta bawahan saya dan jajaran saya juga mengerti undang-undang dan mematuhinya. Itu yang hikmah di balik itu adalah kami bergembira bahwa rupanya orang semakin alert, semakin waspada terhadap aturan perundangan. Nggak hajar-hajaran aja, pokoknya TAP MPRS jebret. Oke, saya garis bawahi, euforianya hanya orang semakin alert, semakin waspada, semakin tahu dengan aturan perundang-undangan seperti Ya TAP bahkan MPRS, sekarang semua orang melototi TAP MPRS 2566 itu apa sih? baik. Sekarang ada itu Saya hikmahnya. mau ke Prof Suteki terlebih dahulu. Prof, ini kalau Pak Ilham melihatnya biasa saja karena memang selama ini tidak ada tuh, hanya orang salah memaknai gitu aturan TAP MPR 25 atau 66. Kalau Anda melihatnya respon dengan pernyataan Jenderal Andika ini bagaimana? Ada yang perlu dikhawatirkan atau biasa aja? Ya, jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa itu, saya punya beberapa pernyataan lah di sini. Yang pertama, saya menyatakan bahwa yang disampaikan itu sebenarnya adalah konsumsi untuk internal ya, rapat internal, tetapi kemudian diekspos ke luar melalui akun media sosial yaitu akun YouTube-nya. Pak Andika. Menurut saya ini kalau misalnya menjadi sebuah kebijakan, ini tidak etis. Oke. Tidak etis dan cenderung kalau saya nilai ini ya,
seolah-olah ingin mencari namanya pencitraan. Pencari pencitraan. Pencitraan. Pencitraan untuk apa ini? Ya, saya tidak tahu apa yang ada di balik itu, tapi kesannya kan ini seolah-olah ingin mencari sesuatu yang lain disampaikan. Sementara dari awal kan memang kita sudah lihat kalau di TAP MPRS nomor 2566 ini memang tidak menyebutkan bahwa anak keturunan PKI itu dilarang untuk mendaftar atau mungkin untuk memasuki jenis pekerjaan yang lain, apakah itu TNI ataupun juga di organisasi atau instansi yang lain. Nah, tapi justru kalau saya lihat ini kan pencitraan yang dimau itu justru berbalik menjadi citra buruk dan justru apa? Menimbulkan kegaduhan yang saya katakan itu tidak berujung pangkal. Nah, saya kira dalam hal ini saya kira memang untuk hal-hal yang sifatnya itu kebijakan dan itu lebih tepat dibicarakan di posisi internal, sidang-sidang internal, itu mestinya pejabat manapun jangan kemudian mengekspos itu keluar karena itu akan cenderung justru menimbulkan kegaduhan baru. Oke, cenderung menimbulkan kemudian kegaduhan yang baru. Tahan dulu, nanti yang selanjutnya ada berapa poin tadi? Ada 2-3 poin ya, tapi kita jeda dulu. Oke, kita lanjutkan nanti usai jeda. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan sedikit Prof. Suteki, tadi kan Anda menyebutkan ini jadi pro kontra yang tidak berujung. Apalagi poin yang Anda lihat dari pernyataan Panglima Jenderal Andika? Ya, kemudian yang kedua, membaca TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu saya kira tidak boleh terpotong ya atau fragmented, tetapi harus komprehensif. Artinya harus dikaitkan pula dengan tinjauan hukum yang lain, khususnya misalnya dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 ya 1999. Itu lebih detail tentang bagaimana terkait dengan keamanan negara itu ideologi komunisme itu dilarang, dianut, disebarkan atau dikembangkan. Nah, dasar inilah yang kemudian menjadi alasan pertama adalah adanya pembubaran hingga pelarangan organisasi plus underbo lah gitu ya, dikatakan underbo itu berarti organisasi lain yang berafiliasi atau seazas dengan komunis, paham komunis ya. Partai Komunis Indonesia atau yang berhaluan tadi ideologi komunisme. Kemudian yang kedua juga berekses pada pembatasan yang saya katakan situasional. Misalnya dulu itu pernah diusulkan kan di Undang-Undang Pemilu tahun 2003 itu di pasal 60 huruf G bahwa yang bisa untuk menjadi anggota atau calon anggota legislatif itu terutama adalah yang tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan gerakan 30 September PKI itu. Lalu ini kemudian di tahun yang sama dianulir oleh MK bahwa dinyatakan pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena itu kan dikatakan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, jadi kalau kita lihat ekses dari pembatasan situasional itu juga tadi dikaitkan dengan persoalan bagaimana ideologi ini tidak boleh dikembangkan, dianut bahkan kemudian disebarkan. Itu yang ekses dari TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan bagaimana kalau ada yang berkilah tentang HAM, hak asasi manusia. Ini juga penting karena seringkali ketika saya berbicara itu selalu dihadapkan pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyatakan bahwa segala warga negara itu berkedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ya berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Tapi kalau kita lihat pasal ini sebenarnya kalau dikaitkan lagi ya, kita bicara soal undang-undang yang lebih komprehensif dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Ternyata HAM itu bisa dibatasi, yaitu dengan menggunakan alasan persoalan karena aspek moral, aspek agama, aspek kemudian keamanan, juga ada aspek keselamatan bangsa. Oke, Prof, sebentar saya potong di situ. Tapi dari pernyataannya Jenderal Andika kan jelas bahwa yang tidak boleh itu kan paham. Kalau mengikuti TAP MPR 66 itu kan paham komunismenya. Ya, sekarang pertanyaannya kan paham itu yang menganut siapa gitu.
Kan yang menganut kan yang bersangkutan, artinya yang terlibat langsung atau mungkin tidak langsung. Jadi kita jangan kemudian ngomong, wah apa ada kita mengenal dosa warisan. Memang kita tidak mengenal dosa warisan, tapi namanya ideologi ataupun juga termasuk agama. Itu kan kadang-kadang tergantung dari orang tuanya gitu ya. Oke. Mungkin nanti bisa ditanya langsung kepada Kalau Pak Ilham, Pak apakah Ilham, betul apakah misalnya terpengaruh Pak juga Ilham oleh itu ideologi? termasuk Hah? itu. Terpengaruh ideologi orang tua nggak kalau kita? Iya, ini yang menyangkut? sering disebut apakah seorang anak biologis juga adalah seorang anak ideologis? Sama sekali enggak sebetulnya. Nah, Artinya gini, anak-anak PKI itu bisa aja orang yang sangat setuju dengan Pancasila, kemudian dia paham tentang Pancasila dan dia melaksanakannya dengan baik sepanjang hidupnya gitu. Sebaliknya, seorang anak ulama bisa saja tidak setuju dengan Pancasila. Jadi saya nggak bisa jamin bahwa memang ada kecenderungan anak ideologis, tetapi sebetulnya juga menurut saya jangan kemudian anak-anak itu dihukum untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. oke. Apa yang saya lakukan terhadap apa yang terjadi? Ya sedikit tadi saya Sedikit pun katakan, maka pembatasannya adalah situasional. Oke. Artinya kita melihat perkembangan, apakah misalnya ideologi komunisme era sekarang misalnya masih dianggap ini bahaya laten. Kemudian kalau dibiarkan bisa menyusup ke semua lini, kira-kira apa yang terjadi? Apalagi yang kita bicarakan sekarang adalah TNI sebagai pertahanan negara. Ini. Nah itu kalau misalnya dimasuki, kemudian maaf ya Pak Ilham ya, kemudian di situ juga banyak yang duduk di perwiranya, apalagi sampai Panglima misalnya, itu berhaluan komunisme, kira-kira kita punya kekhawatiran itu wajar nggak? Oke, sebentar. Oke, Sebentar, saya salah sedikit aja. Tadi disebutkan situasional. Tetapi kemudian aturan perundangannya sifatnya tetap. Itu kan kacau. Ya, itu juga sesuatu yang harus dipikirkan. Kemudian ya kita percayalah bahwa TNI punya mekanisme seleksi yang ketat. Bahkan saya ingat kata-kata dari Mahfud MD bahwa ingat loh, TNI itu juga punya sebuah alat yang Alat untuk canggih mendeteksi. Oke, yang ini mendeteksi ada- kecenderungan. Ada nih mantan Kabais ini yang tahu persis ini Pak Ponto. Pertama ada beberapa nih Pak Ponto, tanggapannya dengan pernyataan Jenderal Andika seperti apa? Kemudian nanti menjawab emang ada alat untuk mendeteksi paham dan ideologi orang di dalam tubuh TNI itu seperti apa Pak Ponto? Jawab Silakan. sekarang. Jawab sekarang. Kalau besok ntar udah habis waktunya. Jadi kalau tadi apa Pak Ilham sudah sampaikan, enggak ada itu barang itu. Apa yang mau dicabut? Barang itu dari dulu, inilah TNI ini majunya bukan main. Tidak pernah TNI melarang Barang anak. ini, sebentar, barang ini nggak ada aturannya maksudnya Enggak tadi ya? ada, Nggak tidak aturan ada dicabut itu. larangan anak anggota keturunan PKI masuk tentara, enggak ada. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjutkan, boleh nggak kita putar kembali bagaimana suasana rapat itu ya? Ya. Karena Mayor ini menyebutkan poin keempat, salah satunya adalah anak PKI begitu. Kita Oh, boleh iya, diputar coba kembali ke biar Mayornya. jelas duduk diskusi kita. Kolonel. Ya, kolonelnya ya. Coba betul. kalau kolonel. PBRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke, tadi sebutkan kalau kita melarang, artinya ada larangan itu kan di dalam aturan. Nah, jadi Saya nggak gini. tahu tertulis atau tidak tertulis di dalam. Lihat jawabannya kolonel itu kan. Anak PKI. Memang bahasa di kita itu untuk mempercepat itu pendek aja anak PKI. Sudah selesai, udah. Ini karena jenderal yang nanya nih ya Pak kalau Ponto ya. bintang 4 yang nanya kolonel, kita lihat pernyataan Pak Tri juga sama, anak keturunan PKI tidak boleh. Ya memang kita seperti itu. Tapi aturan itu kan tidak ada dan kita tahu itu tidak ada. Tapi bahasa di dalam ya seperti itu, makanya disampaikan tadi. Kalau bahasa di dalam keluar ya ini jadinya memang tidak boleh kita
terbuka ya boleh, tapi jangan telanjang lah ya. Kan ini jadinya. Jadi memang tidak ada aturan itu. Kalau jawaban begitu, memang jawaban kita di dalam begitu. Tapi maunya dia itu bukan anak PKI. Keterpengaruhan terhadap paham. Nah paham itu mulai EK, EKI, ELA, semua paham itu ada di situ. EK ekstrim kanan. Ekstrim kiri, ekstrim lainnya yang ingin merdeka segala macam itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk mengetahui orang itu punya paham? Oh, ada alatnya kan ada, kita punya alat itu. Dan untuk memeriksa itu, melihat itu bukan hanya waktu tes aja. Tes dilaksanakan, begitu dia mau naik tingkat dilaksanakan, dia mau naik pangkat dilaksanakan, penempatan dilaksanakan. Tiap hari iseng-iseng dicek terus. Oke, artinya, jadi itu waskat terus menerus. Pak Ponto, artinya kekhawatiran Prof. Suteki bahwa nanti keturunannya bisa saja terpapar itu tidak perlu dikhawatirkan gitu? Loh kita tidak pernah siapapun mau keturunannya, maka saya bilang kita tidak pernah berbicara keturunan siapa. Siapa saja yang akan masuk di tentara itu sama perlakuannya. Oke, tidak gitu. hanya keturunan PKI Loh, ya, nggak tapi ada, semuanya. mau siapa aja. Oke, nanti Jadi saya mau... tidak ada, nah ada kan kata lagi bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu bukan bersih karena anak PKI, bersih dari pengaruh paham komunis itu. Oke. Tapi itu kan kita yang tukang tes. Tapi yang di luar untuk mempercepat, kan Panglima kan tidak melaksanakan tes langsung. Dia langsung menerima laporan. Nah untuk kepada orang-orang yang menerima laporan pendek aja ya PKI selesai. Baik, saya ke Bung Mardhani, ini itu. katanya konsumsi internal yang harusnya nggak keluar. Betul. Tapi apapun itu ini sudah jadi konsumsi publik sekarang. Bagaimana melihatnya seorang jenderal tertinggi di negeri ini mempersilahkan keturunan PKI silakan masuk, tapi nanti dijawab. Kita harus jeda, maaf. Kita kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dua sisi, Bung Mardhani silakan dijawab tadi. Bagaimana ini kalau sudah dibahas di awal ini kayaknya ada salah miskomunikasi internal jangan sampai keluar. Terus kemudian ini jadi masalah karena yang ngomong adalah Panglima tertinggi di negeri ini memperbolehkan keturunan PKI masuk TNI. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anggi, tentu ada 3 faktor nih yang membuat ini menjadi quote and unquote viral dan terus bergulir. Yang pertama yang bicara Panglima. Dengan setting yang quote and unquote agak dramatis ya. Dan unsur dramatisnya lebih-lebih disampaikan melalui akun Panglima personal. Yang kedua TNI yang selama ini dipersepsi oleh publik sebagai penjaga garda terdepan NKRI dan Pancasila melawan PKI. Nah yang ketiga ini yang buat saya problem. Disampaikan dalam fragmen yang sangat terputus-putus dan tidak ada unsur edukasinya. Padahal temanya menarik. Ya. Biar kita menjadi bangsa yang dewasa, akan sangat baik kalau ini dibuka dengan perspektif yang lebih luas, lebih dalam, mengundang beberapa pakar. Saya setuju dengan Pak Sulaiman. Jangan nanya kepada bawahan. Kalau di TNI jangankan dari kolonel ke bintang 4, kolonel ke bintang 1 aja tuh siap. Nah itu. Ini tinggi sekali. Pak Andika ini jenderal yang intelektual. Akan sangat baik dengan adanya isu ini, beliau mengumpulkan cerdik pandai termasuk quote and unquote para sesepuh kita Purnawirawan untuk duduk bareng. Untuk menjadi healing bagi bangsa ini. Karena memang setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, tetapi beliau tidak menjadi pendidik yang baik kalau membiarkan ini terus bergulir tanpa ada pelajaran yang bisa diambil oleh bangsa ini. Gitu. Jadi kemudian banyak catatannya ya, TNI paling terdepan untuk menjaga NKRI dan juga menjaga ideologi Pancasila. Kalau Anda selain itu respon mengenai pernyataan bahwa keturunan PKI nggak apa-apa kok mendaftar ke TNI, toh belum tentu diterima kalau Pak Sulaiman bilang tadi, belum tentu lulus saringannya kok. Ya, ada kekhawatiran nggak dengan ini? Kalau dari konstitusinya tegas setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pak tidak masalah, Sulaiman juga mengatakan tidak ada halangan selama ini. Tetapi kami yakin selama ini ada satu konsensus bersama di teman-teman TNI untuk menjaga quote and unquote bahaya laten. Mau IKA, IKI, tengah segala macam selalu ada kewaspadaan. Karena memang fungsi dari TNI adalah pertahanan. Ya, bukannya ke dalam, tapi betul-betul. Dan sekarang ini cara yang baik pertahanan itu bukannya diam tapi menyerang.
Dalam arti ayo kita angkat Pancasila kita buat diskursus yang baik. Kenapa PKI dulu dilarang? Apa salahnya? Kalau buat saya wajar loh kalau publik berespon karena trauma sejarahnya masih ada gitu loh. Saya kemarin ke Aceh masih ada, saya kemarin ke beberapa tempat daerah-daerah di Sumatera Utara cukup kuat perlawan PKI di bawah segala macam, dan itu belum ada usaha sistematis yang solid untuk membuat pikiran kolektif bangsa ini bisa menyelesaikan trauma ini. Apa yang disampaikan bisa jadi pintu masuk kalau dituntaskan, tapi kalau tidak tuntas maka ini tidak memberikan nilai tambah bagi kita sebagai bangsa untuk dewasa. Oke. Tadi disebutkan akan mengkhawatirkan adanya bahaya laten. Kalau Anda masih melihat Pak Ilham, ini dari keturunan langsung nih, bahaya laten itu masih ada nggak sih? Kalau saya boleh bertanya, apa ya, komunitas, keluarga PKI atau keluarga korban 65 segala macam masih aktif nggak sampai sekarang? Bahwa bahaya laten itu mungkin masih harus diwaspadai apa tidak kalau Anda melihatnya? Bahaya laten kalau yang dimaksud dengan keinginan untuk membangkitkan paham bahkan membangun partai, nonsens lah itu. Udahlah, percaya sama saya lah, itu nonsens ya. Membangun partainya enggak, tapi pahamnya untuk diturunkan mungkin ke anak, cucu, ke lingkungan sekitar komunitas keluarga korban misalnya. Enggak, kalau orang bertanya, Bapak apa sih komunisme? Kemudian si bapaknya yang jelasin, komunis itu begini, kitab sucinya ini, maksudnya ini dan sebagainya, itu kan diskusi biasa saja. Tetapi secara khusus bahkan ini kalau saya harus jujur, anak-anak di generasi ketiga itu kadang-kadang juga marah sama orang tuanya. Ngapain kamu masuk? Ngapain bapak kok masuk ke sebuah partai seperti itu? Tapi itu tidak terlalu banyak ya. Tapi maksud saya gini, kalau bahaya laten, pertama saya selalu mengatakan bahwa sudah tidak ada ruang lagi untuk komunisme khususnya di Indonesia. Okay. Di dunia pun sebetulnya sudah sempit sekali ruangnya. Kemudian ada begitu banyak ancaman lain selain komunisme, jelas ya. Saya nggak lihat komunisme sebagai sebuah ancaman, tapi ancaman lain itu korupsi. Anda tidak melihat komunisme sebagai ancaman? Saya tidak melihat komunisme sebagai ancaman, itu clear. Ya. Bahkan menurut saya ancaman lainnya adalah paham-paham yang juga tidak setuju dengan Pancasila. Paham radikalisme dan sebagainya. Itu menurut saya lebih nyata gitu loh. Menurut saya itu jauh lebih aktif sekarang ini merongrong quote unquote bangsa ini. Komunisme itu sedikit saja bunyi sudah dikepruk. Udah pasti lah itu ya. Nah kemudian saya pengen katakan juga bahwa apakah kemudian komunisme itu kemudian masih ada di Indonesia seperti yang Anda katakan? Saya bilang sebuah ideologi, apakah itu kekhilafahan, apakah itu komunisme segala macam, itu tidak bisa diberangus. Partainya bisa dibubarkan, orangnya bisa dibunuh, kemudian kantornya bisa dirampas, semuanya dipenjarakan, bisa saja. Tapi keyakinan, pemahaman terhadap sesuatu itu nggak bisa. Nah, apa yang membuat komunisme? Jadi bahaya latennya masih ada. Menjawab, terjawab berarti kan masih ada. Bukan, yang laten, apa pengertian laten? Bahaya yang sewaktu-waktu muncul. Ya, tapi kalau ruang hidupnya kecil, 20-30 tahun ini nggak muncul-muncul. Yang muncul itu kita harusnya awasi yang lain lagi. Gitu. Tapi secara tidak langsung Anda menyebutkan bahwa ya pahamnya tetap akan masih ada walaupun tidak punya ruang untuk tumbuh gitu ya. Nah, Prof. Suteki sebentar. Tadi disebutkan. Mungkin saya tambahkan sedikit aja. Kalau kita lihat ruangnya begitu kecil, maka sudah tidak lagi menjadi bahaya. Yang bahaya itu adalah hal-hal lainnya. Oke, setuju nggak Prof. Suteki? Ruangnya kecil nggak jadi bahaya, yang bahaya itu katanya yang lain, paham-paham radikal lainnya. Kecil itu bisa membesar. Sementara apa? Karena negara yang eksis dengan ideologi komunis, dengan partainya komunis, ada. Siapa? Ya Cina. Kan begitu. Cina itu partainya tetap partai komunis, Cina. Kan jelas kan? Dan kita itu kerjasama banyak dengan Cina. Kira-kira bagaimana? Mungkin enggak dengan kerjasama itu kemudian ideologi itu masuk ke kita. Peluang yang kecil itu bisa membesar kalau kita tidak waspada, kan begitu. Karena karakter apa? Karakter yang diktator, kemudian sistem pemerintahan yang tadi saya senang mempersekusi misalnya kelompok agama, terus kita ngomong Islam ya. Yang sering dituduh radikal itu siapa? Kan ya kelompok Islam. Lah apa itu adil gitu loh. Saya katakan juga apa itu adil? Yang dikejar-kejar justru malah kelompok Islam. Sementara saya katakan
saya mencatat itu ada 6 ya, ada 6 kebijakan publik yang itu justru saya katakan memoderasi komunisme itu. Jadi seolah-olah itu tadi mungkin Mbak ya ada permisivisme, kemudian ada pelunakan di situ. Saya catat yang pertama ini upaya untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu sejak zaman pemerintahnya Gus Dur. Kemudian yang kedua, itu waktu kita menyusun, ya waktu DPR dan Presiden menyusun RUU HIP, itu juga tidak mencantumkan, bahkan menolak itu TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu dijadikan sebagai konsideran. Itu yang kedua. Yang ketiga, penerbitan SKKPH oleh Komnas HAM bagi ex-PKI itu sudah ribuan, saya catat ada ribuan yang sudah diberikan. Kemudian yang keempat, itu upaya untuk rekonsiliasi PKI sebagai korban. Kemudian yang kelima, putusan MK tadi yang sudah saya sebut, putusan nomor 11 17 tahun 2003 itu yang menganulir pasal 60 huruf G Undang-Undang Pemilu tahun 2003. Lalu yang keenam, nah yang tadi ini, Panglima TNI itu menyatakan bahwa ya apakah dimaknai sebagai hanya mendaftar, atau mungkin berlanjut juga bisa menjadi anggota TNI. Tapi ini saya katakan sebagai moderasi yang keenam kebijakan publik itu. Bisa nggak Pak Ponto, sebelum kita bahas soal 6 poin ini, bisa nggak, ada nggak kemungkinan selama ini sepanjang Anda aktif kemudian sampai pensiun saat ini sudah purna tugas, ada nggak upaya misalnya keturunan PKI yang ikut daftar sebagai TNI? Dari intelijen pasti punya dong data-data itu, ada nggak yang upaya mendaftar jadi anggota mendaftar TNI? Banyak sih. Kan tapi banyak orang mendaftar. Ada yang lolos? Yang lolos nggak ada yang lolos. Tidak ada satupun yang lolos terjaring jadi anggota TNI sampai saat ini. Dijamin itu ya Pak Ponto ya? Jamin, kenapa? Ya itu tadi keterpengaruhan dari orang tua cerita. Kita tanya aja gimana pemberontakan ini menurut. Oh ya baik-baik, ya udah selesai baik-baik. Berarti diakui bahwa keterpengaruhan keturunannya masuk? Jangankan keterpengaruhan kepada orang ini kan belum tentu dari orang tuanya, dari lain-lain. Kan tadi sudah disampaikan sendiri bagaimana pengaruh dari komunisme sebagai ideologi dari mana-mana aja kan bisa. Dan itu kita bisa lihat. Bisa bayangkan PKI bagi militer itu apa? Itu yang bunuh 6 jenderal saya. Titik kan? Lah kira-kira kalau 6 bunuh jenderal saya, bagaimana mereka melihat betapa ini, oh ini ada calon-calon PKI baru nih mau masuk ke sini. Itu seperti apa ini sensitivitasnya? Nah dengan itu Anda melihat seperti apa pula sensitivitas Jenderal Andika menyampaikan pernyataan ini? Karena beliau kan hanya mengulangi kembali karena ada salah bicara dari si kolonelnya. Kolonelnya bilang, oh anak PKI, padahal bukan itu, keterpengaruhan itu, bukan itu maksudnya. Pahamnya, berarti harus koreksi adalah diksinya ya, redaksionalnya. Tapi itu adalah diksi intern kita ya begitu itu. Tapi dibaca keluar ya jadinya begitu itu. Kan ini masalahnya. Jadi kalau di dalam ya udah tahu lah kita itu. Ini masih menyangkut dengan memoderasi tadi ya. Kita punya beberapa komentar dari pejabat-pejabat negara terkait dengan pernyataan Jenderal Andika. Mungkin kita bisa lihat bersama-sama. Yang pertama ini Pak Mahfud MD menyampaikan syarat-syarat misalnya ya untuk ikut jadi caleg, untuk jadi kepala daerah dan semuanya kan sudah tidak pakai syarat-syarat itu. PNS juga sudah tidak pakai itu, udah lama. Tidak apa-apa. Jadi TNI bukan yang pertama. Kalau Mahkamah Konstitusi dulu berani sekali membuat keputusan untuk jabatan politik boleh. Itu kan Mahkamah Konstitusi yang mulai dulu pertama. Ada TNI itu hebat loh, punya alat tes untuk tahu kecenderungan orang itu kemana, itu ada alatnya dan itu ilmiah. Oke, kemudian juga ada kutipan pernyataan, mungkin bisa dihadirkan screen grabnya nanti. Pak Ponto ingin mengomentari pernyataan Pak Mahfud tadi? Itu kan pas punya alat tes. Jadi kalau TNI itu sudah duluan saya kira dari PNS itu. Undang-Undang 34 2004 persyaratan masuk TNI kan enggak ada itu larangan anak-anak itu. Saya mendaftar tahun 73 enggak ada juga itu. Jadi itu bukan barang baru itu, sudah kita laksanakan. Tapi alat tes itu ada. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, ini menarik yang disampaikan oleh Prof. Suteki tadi bahwa ini seolah-olah kebijakan publik ini sekarang memoderasi ya. Kita lihat ini tanggapan dari sejumlah pejabat mengenai dicabutnya atau dicabutnya larangan keturunan PKI untuk masuk ke TNI. Kita lihat ya, ini jawaban dari atau respon dari Gubernur Lemhanas. Dukung Andika Perkasa soal keturunan PKI bisa daftar TNI. Oke, kemudian, wah ini politisi nih temannya Bung Mardhani nih, Fadlizon. Tidak ada larangan keturunan PKI daftar TNI, tapi perlu waspada. Oke. Kali ini tumben ya. Itu kawan saya Oke. itu. Nah, kemudian DPR dukung keturunan ex-PKI bisa daftar TNI, tapi harus bebas terpapar komunisme. Oke, sudah ini ya. Tapi kemudian bahwa responnya ya silakan mendukung, nggak apa-apa. Artinya Anda melihat ini sebagai bentuk tadi moderasi, permisif, atau justru harus diwaspadai nih dengan kondisi seperti ini? Kalau pernyataan-pernyataan tadi kan sangat normatif, karena tentu didasarkan hanya pada peraturan perundang-undangan. Sementara saya tadi katakan, membaca kebijakan publik itu tidak bisa hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi kompleksitas, karena undang-undang itu kan hanya bangkainya hukum gitu loh. Di luar itu ada persoalan politik, persoalan sosiologis, persoalan agama, ada persoalan keamanan. Ini yang harus dipertimbangkan ketika seseorang mau menyatakan atau membuat sebuah kebijakan publik, termasuk Pak Andika itu. Nah, jadi dalam hal ini pernyataan tadi saya nilai itu adalah sangat normatif, dan menurut saya kebijakan publik yang akan diambil, termasuk tadi Pak Ponto sudah menyatakan itu, mungkin di level de jure memang tidak ada, ya memang kita temukan larangan anak keturunan PKI itu untuk mendaftar atau memasuki ke TNI. Tapi tadi saya katakan, atau saya tadi menyimpulkan dari Pak Ponto, itu berarti ada barrier, ada filter yang untuk menyaring dan memastikan bahwa TNI itu harus bersih dari komunisme. Mbak Anda sepakat juga kalau melihat ini mulai memoderasi ataupun sedikit permisif mengenai ini nih dengan pernyataan Pak Andika ini? Kalau Bung Karno kan jas merah ya, jangan lupakan sejarah ya. Jadi jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dua kali. Karena kalau kita ngelihat sejarah PKI dalam waktu yang sangat singkat, bisa membangun kekuatan yang bersenjata bahkan gitu loh. Dan kemampuan mengadu domba, kemampuan dia untuk menginfiltrasi, bagaimana kasus 6 jenderal itu, buat saya wajar kalau publik menginginkan ada penjelasan yang lebih rinci, lebih sistematis, lebih detail terhadap kebijakan-kebijakan yang permisif ini. Walaupun tetap semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tapi kalau kita lihat kan jelas, penjelasan Pak Ponto juga jelas, bukan anak PKI-nya kok, bukan keturunannya, tapi pahamnya yang tidak boleh masuk ke tubuh TNI. Nah itu yang maksud saya penjelasan lebih lanjut dari apa yang disampaikan Jenderal Andika, bahwa ideologi hanya dapat dilawan oleh ide lainnya. Tidak bisa, kayak misal dites, ya kemampuan testing secanggih apapun tetap kalah, ide itu punya kaki. Tapi terbukti kata Pak Ponto nggak ada tuh yang masuk sampai saat ini di TNI yang paham ideologi Iya nanti pernyataan ini akan bisa dikontra oleh teman-teman yang pengamat militer katakan ya. Kalau saya tidak pada posisi ingin mengkonter itu, tetapi ide itu dilawan dengan ide yang lain. Dan karena itu perlu dengan adanya isu ini, Jenderal Andika atau TNI memberikan penjelasan yang lebih sistematis, yang lebih dalam untuk menyelesaikan trauma sejarah ini sehingga bangsa kita menjadi lebih dewasa dan maju ke depan. Oke, satu lagi sebelum ditutup, apa kalau Anda melihatnya resiko jika ada nih, kalau nih ya worst case skenario nih ada masuk di tubuh TNI, apa resiko terburuk kalau misalnya ada keturunan PKI masuk di TNI akhirnya? Ya, lagi-lagi TNI itu penjaga gerbang utama NKRI dan Pancasila kita. Dan sehingga kalau quote and unquote fondasinya rapuh ataupun berkarat, maka sangat berbahaya bagi keberadaan NKRI kita. Oke, Pak Ponto, dengan segala instrumennya TNI pasti bisa menjamin ya kekhawatiran ini tidak akan terjadi ya, bahwa oke boleh masuk pendaftaran tapi tidak akan lolos filternya, saringannya sangat rapat dan ketat gitu ya. Ya. Sudah bisa dijamin seperti itu? Bisa dijamin. Kan terbukti saya masuk tahun 73 kan sudah bebas itu. Sampai hari ini apakah ada? Kan tidak ada. Oke, jangan ambil yang lain-lain. Angkatan saya masuk tahun 73 itu aturan itu sudah berlaku.
Lalu diperkuat 2004 kan. Nah sampai hari ini coba siapa yang muncul? Nggak ada kan. Dalam perjalanan nggak usah lihat ini siapa di belakang. Begitu lain-lain sendiri karena TNI itu kan homogen. Sangat homogen. Begitu ada sedikit saja orang Jawa bilang nyeleneh itu kelihatan sekali. Itu langsung geser. Anda tadi sempat bilang bahwa yang Anda termasuk orang salah satu yang membuat ya alat sistem deteksi itu ya Pak Ponto ya. Itu berbentuk alat, instrumennya apa? Ada dengan pertanyaan tertulis pertanyaan, tanya jawab. Jadi ada pertanyaan, nanti ada pengamatan. Dalam pengamatan kan kita sudah punya yang diamati ini. Nanti apa pertanyaannya, apa ceritanya, apa jawabnya. Kalau ditanya ini jawaban spontannya apa, nah, itu bisa kelihatan itu. Misalnya ditanya bagaimana pemberontakan PKI menurut Bapak, menurut Jenderal, menurut kan tergantung pangkatnya apa saat itu. Coba bisa diceritakan bagaimana, itu banyak itu pertanyaan-pertanyaan. Dan itu 400-300 pertanyaan kan lumayan, Pak. Pernah tahu. Jadi di situ kita putar-putar gelas ini dari setengah kosong kita tanya setengah isi. Bingung dia kan. Nanti ujung-ujungnya kelihatan pembohongan, bohong. Oke, artinya nggak ada perlu kekhawatiran. Begitu bohong, ini bohong ini, seperti ada sesuatu yang disembunyikan, coret. Nah kan itu. Terakhir bahwa tidak ada perlu kekhawatiran berarti ini. Saya kira bukan soal tidak ada kekhawatiran, tapi kewaspadaan itu kan menjadi penting. Karena memang bagaimanapun komunisme itu kan bertentangan dengan Pancasila, dengan agama Islam, kan jelas begitu. Jadi mestinya orang Indonesia itu kan tidak boleh berpaham komunisme. Saya kadang juga lihat dulu, kenapa ya kok Indonesia itu bisa memberikan ruang untuk membuat partai komunis gitu loh. Sementara kita tahu komunisme, meskipun dulu tahun 2020 ya, 1920 waktu dibentuk itu kan, bulan Mei itu kan memang kita belum punya Pancasila. Tetapi taruhlah kayak agama, misalnya Islam ya sudah mulai ada, nanti 12 itu kan Muhammadiyah, kemudian 26 itu NU. Tapi kemudian sampai setelah merdeka, kemudian menjadi besar, taruhlah mulai tahun 48 ya, 48 itu bahkan melakukan pemberontakan, itu dengan Indonesia, kalau 26 kan dengan Belanda. Tapi yang 55 itu kan menjadi partai yang justru besar, ketiga ya kalau nggak salah ya, 3 besar, ya 4 besar. Jadi poinnya harus tetap waspada. Nah tetap harus waspada. Terakhir gitu. singkat saja Pak Ilham, singkat saja waktu terbatas. Dengan ini apakah Anda melihat ini angin rekonsiliasi mulai terlihat lebih segar nih untuk para korban khususnya? Saya mundur sedikit ya. Jadi yang pertama itu saya selalu lihat bahwa apapun yang terkait PKI itu kemudian langsung menjadi sangat aktual, kemudian digoreng dan sebagainya. Sementara kita lupa bahwa ada banyak juga ideologi-ideologi lain yang merongrong bangsa ini sebetulnya. Itu juga harus diwaspadai juga ya. Dan itu cukup karena serius. PKI punya sejarah yang sensitif lukanya sampai sekarang bagi bangsa. Sebut aja tadi disebutkan oleh Bung Ali itu bahwa ada trauma sejarah. Sebetulnya juga perlu dikaji ulang. Siapa sih yang mengalami trauma itu? Bangsa Indonesia atau PKI-nya sendiri? Itu juga menurut saya itulah sebabnya pentingnya rekonsiliasi. Karena dalam rekonsiliasi itu juga prasyarat utama yang pertama adalah mengkaji ulang. Kemudian pelurusan sejarah. Kemudian ada public remorse. Baru kemudian ada rehabilitasi dan sebagainya. Urutannya kita kira begitu. Tapi poinnya begini bahwa sekali lagi ini mengingatkan bahwa rekonsiliasi nasional itu harus segera diwujudkan. Sesusah-susahnya lakukan sebaik-baiknya. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih, Pak Ponto terima kasih, Pak Ilham terima kasih, Bang Mardhani terima kasih, Prof. Suteki terima kasih. Mudah-mudahan apapun itu pernyataan dari Jenderal TNI, kita berharap semua orang memang untuk mengakomodir bahwa semua orang punya hak yang sama. Tapi harga mati NKRI dan tidak ada ruang untuk komunis untuk bisa berkembang lagi di tanah air. Kita sepakat untuk satu hal itu ya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.